Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 D4LM semester 6 2025 akan mempresentasikan tentang materi yang sudah kami buat mengenai pematangan jaringan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Amelia Davanisa, Gadis Naila Nabila, Parto Franciscus, dan Riko Pranowo. Topik pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yang pertama ada definisi dan prinsip, tahap pematangan jaringan, jenis larutan pematangan jaringan, dan alternatifnya, tanda pematangan jaringan yang baik, dan yang terakhir ada kendala pematangan jaringan. Yang di sini ada definisi dan prinsip. Definisi dan prinsip pematangan jaringan adalah proses pengeluaran air dan larutan fixatif yang ada di dalam jaringan, kemudian digantikan dengan media yang membuat jaringan menjadi kaku sehingga bisa dilakukan pemotongan terhadap jaringan dengan ketebalan yang sangat tipis. Selanjutnya ada tahap pematangan jaringan. Jadi tahap pematangan jaringan itu ada 4 tahap. Yang pertama itu dehidrasi. Jadi dehidrasi itu adalah proses menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan menggunakan reagen dengan konsentrasi yang nantinya bertingkat hingga mencapai tahap alkohol absolut. Alasan penggunaan alkoholnya itu karena alkohol kan dapat bercampur dengan air dalam semua perbandingan. Jadi air dalam spesimen nanti itu secara bertahap akan digantikan oleh alkohol dan konsentrasi bertingkat tadi itu tuh eh, di yang berlebihan. Nah, tujuan dehidrasi itu em, lilin parafin yang nantinya akan digunakan dalam proses selanjutnya kan bersifat hidrofobik. Jadi dia tidak dapat bercampur dengan air. Jadi nanti sebagian besar air dalam spesimen harus dihilangkan sebelum dapat disusupi sama lilin parafin tersebut. Maka maka dari itu reagen dehidrasi memiliki kutub yang kuat saat berinteraksi dengan molekul air dengan cara mengikat hidrogen sehingga reagen dehidrasi atau alkohol ini tuh memiliki sifat hidrofilik. Next. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam tahap dehidrasi ini, uh, proses dehidrasi harus dilakukan secara perlahan. Karena jika gradien konsentrasi reagen terlalu berlebihan, maka arus difusi yang melintasi membran sel ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada sel. Maka dari itu, spesimen um, harus menggunakan reagen dengan konsentrasi yang meningkat. Dehidrasi berlebihan itu juga dapat menyebabkan jaringan menjadi keras, rapuh, dan kusut. Dehidrasi yang enggak sempurna akan mengganggu penetrasi reagen clearing ke dalam jaringan. Jadi spesimennya ini bakal lunak dan tidak bisa dilakukan proses infiltrasi. Sebelum dilakukan proses ini, jaringan juga harus dipastikan sudah difiksasi dengan baik, jadi tidak akan terjadi artefak. Selanjutnya ada proses clearing atau pembeningan. Jadi proses ini itu adalah proses yang membuat jaringan menjadi jernih dan transparan. Biasanya menggunakan silen. Jadi proses ini itu terjadi setelah agen dehidrasi dihilangkan dari jaringan. Jika indeks bias agen clearing ini itu serupa dengan indeks bias protein di dalam jaringan, maka cahayanya itu dapat menembus jaringan tanpa hambatan. Jadi jaringannya itu kelihatan transparan. Tahap akhir clearing itu ditandai dengan jaringan yang terlihat transparan. Tujuan dari proses ini itu adalah menghilangkan alkohol. Jadi biar parafin cair nanti di proses impregnasi dapat meresap ke dalam jaringan selama proses impregnasi tadi. Um, yang kedua itu
menjadi pelarut untuk media penutup. Jadi media penutup itu digunakan untuk membuat jaringan tetap transparan dengan menghilangkan sebagian besar lemak dari jaringan yang akan meningkatkan indeks bias dan memudahkan pengamatan detail jaringan di bawah mikroskop. Hal yang perlu diperhatikan, hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini itu adalah reagen pembeningan itu kan sebagian besar adalah cairan yang mudah terbakar. Jadi dalam penggunaan nanti ketika praktikum atau pengerjaannya itu harus berhati-hati. Terus agen pembeningan itu punya titik didih yang rendah, jadi umumnya itu lebih mudah digantikan dengan lelehan parafin. Pemaparan agen pembeningan ini atau exposure-nya itu yang terlalu lama juga bisa menyebabkan jaringan menjadi rapuh. Maka dari itu harus dilakukan pemantauan terhadap waktu saat berlangsungnya proses clearing ini. Selanjutnya ada proses impregnasi atau infiltrasi. Jadi proses ini itu adalah proses yang memasukkan materi atau filtrat ke dalam jaringan sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filtrat tersebut di suhu ruang. Jadi dia pakai uh, dan parafin dimasukin ke dalam jaringan. Nah, jadi mekanismenya ini tuh um, lilin yang pas bersifat cair pada suhu 60 derajat dan dapat diinfiltrasi ke dalam jaringan suhu. Dia akan menggantikan cairan pembeningan dengan tingkat keharatannya, kemudian didiamkan hingga mendingin ke suhu 20 derajat, sehingga lilin tersebut mengeras menjadi konsistensi yang memungkinkan potongan jaringan itu bisa terpotong dengan konsisten. Dan parafin ini adalah filtrat yang paling terasi. Terus formulasi lilin parafin ini tuh punya sifat fisik yang khusus yang memungkinkan jaringan yang diinfiltrasi dengan lilin itu dapat dipotong dengan ketebalan setidaknya 2 mikrometer. Terus reagen infiltrasi itu juga merupakan fungsi dari sel dan komponen ultrastruktur selama proses pemotongan. Proses selanjutnya adalah proses embedding. Jadi embedding itu adalah proses membungkus jaringan atau spesimen dalam blok media penanaman menggunakan mold atau cetakan. Mekanismenya, setelah spesimen sepenuhnya terisi dengan lilin, sebuah kaset itu diletakkan di atas cetakan. Spesimennya ditempatkan di dalamnya. Kemudian diisi lagi dengan lilin, lalu semuanya diletakkan di atas plat dingin agar mengeras. Setelah proses ini selesai, blok lilin dengan kaset yang menempel dapat dikeluarkan dari cetakan dan siap untuk dipotong menggunakan mikrotom. Di bawah ini adalah gambar dari hasil proses embedding dan cetakannya. Hal yang harus diperhatikan dari embedding ini adalah spesimen harus ditempatkan dengan hati-hati dalam cetakan karena posisi spesimen ini tuh akan menentukan plane of section. Dan ini tuh sangat penting karena hasil dari proses ini akan em, dipakai untuk diagnosis atau penelitian. Dan perlu dicatat juga proses pengolahan jaringan ini eh, harus dilakukan dengan benar karena blok lilin yang berisi spesimen jaringan ini akan menjadi sangat penting. Selanjutnya ada jenis larutan dalam pematangan jaringan dan alternatifnya. Jenis-jenis larutan pada tahapan dehidrasi yaitu yang pertama ada etanol. Ini merupakan jenis larutan dehidrasi yang paling sering dipilih. Etanol bersifat bening, tidak berwarna, mudah terbakar. Dan etanol juga bersifat hidrofilik, tercampur dengan air dan pelarut organik lainnya. Bekerjanya dengan cepat dan stabil. Konsentrasi yang digunakan adalah bertingkat naik, yaitu dari 70, 90, dan 100%.
Untuk jaringan keras dapat dimulai dari 95%, sedangkan jaringan halus dianjurkan mulai dari 30%. Lalu ada larutan alternatif lainnya, yaitu ada aseton. Itu untuk larutan dehidrasi. Aseton dapat bercampur dengan air, etanol, dan juga sebagai pelarut organik. Aseton cepat bereaksi, namun memiliki penetrasi yang buruk dan menyebabkan kerapuhan dalam jaringan jika penggunanya terlalu lama. Aseton menghilangkan lipid dari jaringan selama proses dehidrasi. Lalu larutan alternatif yang kedua ada metanol, yaitu cairan yang bening, tidak berwarna, dan mudah terbakar. Metanol dapat bercampur dengan air, etanol dan sebagian pelarut organik. Lalu metanol sangat toksik tetapi dapat digantikan sebagai dehidran. Lalu selanjutnya ada isopropil alkohol, yaitu uh, larutan ini bisa larut dalam air, etanol, dan sebagian pelarut organik. Reagen ini digunakan jika pemrosesan menggunakan microwave. Isopropil alkohol tidak menyebabkan penyusutan jaringan. Lalu ada butil alkohol atau butanol, digunakan terutama untuk histologi tanaman dan hewan. Butil alkohol adalah dehidran yang lambat sehingga menyebabkan penyusutan dan pergeseran jaringan lebih sedikit. Lalu ada alkohol terdenaturasi. Cairan ini bersifat sama seperti alkohol. Alkohol terdenaturasi terdiri dari etanol dengan penambahan metanol sekitar 1%. Isopropil alkohol atau kombinasi alkohol. Untuk keperluan pengolahan jaringan digunakan dengan cara sama seperti alkohol. Lalu untuk tahapan clearing atau pembeningan itu larutan yang paling sering digunakan adalah silol. Larutan ini bersifat mudah terbakar, tidak berwarna dengan aroma khas minyak bumi, larut dengan sebagian pelarut organik dan lilin parafin. Cocok digunakan pada blok dengan ketebalan kurang dari 5 mm. Cepat menggantikan alkohol dari jaringan dan dapat mengeraskan jaringan. Lalu alternatif yang kedua ada toluen. Ini memiliki sifat yang mirip dengan silol, tapi jaringan tidak rusak meskipun waktu perendaman jaringan berlangsung lama. Toluen lebih mudah terbakar dan mudah menguap daripada silol. Lalu ada kloroform. Ini lebih lambat bereaksi dari silol dan menyebabkan kerapuhan yang kurang. Lalu jaringan yang ketebalannya lebih dari 1 mm bisa diolah. Kloroform tidak membuat jaringan bening dan tembus cahaya. Tidak mudah terbakar namun mempunyai toksisitas yang tinggi dan menghasilkan gas fosgen beracun ketika dipanaskan. Kloroform sering digunakan untuk mengolah spesimen di sistem saraf pusat. Lalu larutan yang selanjutnya ada silosubstitusi, yaitu hidrokarbon alifatik yang ada dalam bentuk rantai panjang dan pendek, dibedakan dalam jumlah atom karbon. Alifatik rantai pendek, penguapannya sama seperti silol dan tidak punya afinitas air. Alifatik rantai panjang tidak cepat menguap dan dapat menyebabkan kontaminasi terhadap lilin parafin. Lalu ada citrus fruit oil atau reagen limonen, yaitu ekstrak kulit jeruk atau lemon. Kulit jeruk dan lemon tidak beracun dan mudah bercampur dengan air. Kelemahannya yaitu berbau tajam yang membuat sakit kepala dan dapat mineral kecil dapat larut dan terlepas dari jaringan. Reagen ini sangat berminyak dan tidak bisa didaur ulang. Nah, selanjutnya ada jenis media pada tahapan infiltrasi. Yang pertama ada lilin parafin. Ini adalah media yang sering digunakan untuk infiltrasi. Lilin parafin adalah campuran hidrokarbon berantai panjang yang diproduksi dari pemecahan banyak mineral. Sifatnya bervariasi tergantung titik lebur, yaitu dari 47 derajat sampai 60 derajat Celcius. Lilin parafin yang mempunyai titik leleh lebih tinggi baik digunakan untuk jaringan yang keras seperti tulang. Parafin murah, mendukung kualitas potongan, dan mudah beradaptasi untuk sehingga cocok di stok kimia. Lalu media alternatif selain parafin yaitu ada lilin lebah atau beeswax
dapat digunakan sebagai pengganti parafin dalam proses infiltrasi, memberikan impregnansi yang baik dan pelestarian jaringan yang optimal tanpa efek negatif pada pewarnaan. Bah memiliki titik leleh yang lebih tinggi yaitu 62-64 derajat Celcius dibandingkan parafin sehingga mungkin tidak cocok untuk semua aplikasi yang memerlukan stabilitas. Selanjutnya ada tanda pematangan jaringan yang baik. Fiksasi yang optimal. Fiksasi merupakan langkah paling krusial dalam pemrosesan jaringan karena kesalahan pada tahap ini bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki. Ciri-cirinya jelas menunjukkan pola kromatin yang beragam dan membran nukleus yang tajam. Sitoplasma terawetkan dengan baik, dapat menyerap pewarnaan dengan baik tanpa kehilangan struktur aslinya. Tidak ada ruang artifisial antara sel-sel yang menunjukkan jaringan tidak mengalami penyusutan berlebihan akibat dehidrasi tidak tepat. Tidak ada nuklir bubbling, nukleus yang terlihat seperti mengandung gelembung udara menandakan fiksasi yang buruk. Jaringan tidak berwarna coklat atau hitam akibat pigmen formalin, tapi formalin memiliki pH 5,5. Yang kedua, ada pewarnaan yang konsisten, kontras. Sediaan histologi harus memiliki pewarnaan yang jelas dan seragam untuk memungkinkan pengamatan morfologi seluler yang akurat. Ciri-cirinya nukleus berwarna biru tajam dengan kromatin yang jelas, menggunakan warna hematoksilin. Sitoplasma berwarna merah muda atau eosinofilik, tidak terlalu pucat atau terlalu gelap. Tidak ada smudging atau pewarnaan yang terlalu gelap pada tidak ada fading atau pudar atau pewarnaan yang tidak seragam. Tiga, ketebalan irisan yang ketebalan irisan jaringan sangat mempengaruhi kualitas pewarnaan dan kemudahan observasi. Ciri-cirinya ketebalan 3-5 mikrometer agar pewarnaan merata dan struktur sel terlihat jelas. Tidak terlalu tipis, rapuh dan sulit diamati, tidak terlalu tebal sehingga pewarnaan tidak merata dan jaringan terlihat gelap. Yang keempat, bebas artefak. Artefak adalah kesalahan dalam persiapan sediaan yang dapat mengganggu interpretasi histologi. Ada di sini pun tabel jenis artefak, gelembung udara, penyebabnya penggunaan medium yang buruk, solusinya pastikan tidak ada udara saat menutup slide. Yang selanjutnya ada lipatan jaringan, penyebabnya itu penempatan jaringan yang kurang hati-hati, solusinya gunakan teknik penyebab. Selanjutnya ada pigmen formalin, pH fiksatif terlalu rendah, gunakan formalin yang sudah dilarutkan dengan buffer. Selanjutnya ada penyusutan sel berlebihan atau shrinkage. Penyebabnya fiksasi tidak cukup atau dehidrasi berlebihan. Solusinya gunakan waktu fiksasi yang cukup, hindari dehidrasi berlebihan. Selanjutnya ada mikrokateter atau retakan pada jaringan. Penyebabnya dehidrasi berlebihan atau pemotongan dengan pisau tumpul. Solusinya pastikan pemotongan menggunakan pisau yang tajam dan dehidrasi tidak berlebihan. Yang kelima, ada orientasi dan penanganan jaringan yang tepat. Sediaan histologi yang baik juga harus memiliki orientasi dan penanganan yang benar. Caranya, jaringan harus terlihat di dalam blok parafin dan tidak terlipat. Yang selanjutnya ada posisi jaringan sesuai dengan struktur anatomisnya, memudahkan interpretasi. Selanjutnya juga ada penempatan pada kaca slide harus merata, area yang kosong atau tumpang tindih.
Yang keenam, tidak ada penyusutan sel berlebihan. Penyusutan sel atau sel sering kaget mengganggu interpretasi histologi karena membuat jaringan terlihat tidak alami. Ciri-cirinya sel-sel tampak melekat erat satu sama lain tanpa ruang kosong yang berlebihan. Tidak ada perubahan ukuran dan bentuk sel yang mencolok. Selanjutnya ada kendala pematangan jaringan. Yang pertama itu agitasi, yaitu suatu dorongan yang terjadi ketika dua buah larutan yang berbeda jenis maupun konsentrasi dijadikan satu. Dengan adanya agitasi ini, maka akan terjadi peningkatan aliran larutan di sekitar jaringan. Perpindahan aliran inilah yang berpengaruh di dalam proses percepatan suatu proses pematangan jaringan. Mekanisme agitasi yang efisien dapat mengurangi keseluruhan waktu pematangan jaringan hingga 30%. Yang kedua ada suhu. Suhu merupakan suatu faktor lingkungan yang berhubungan dengan kecepatan proses perpindahan cairan. Suhu berpengaruh di dalam pelebaran celah membran sel yang berdampak terhadap meningkatkan laju penetrasi dan pertukaran cairan. Suhu yang digunakan harus diatur sedemikian rupa untuk mengurangi kemungkinan jaringan menyusut. Terjadi pengerasan atau kerapuan pada spesimen jaringan. Suhu yang baik digunakan dibatasi sampai 45 derajat Celcius. Karena suhu yang tinggi itu dapat merusak komponen imunohistokimia dan tentunya akan menghasilkan nilai negatif palsu pada pemeriksaan imunohistokimia. Selanjutnya ada viskositas. Viskositas adalah sifat ketahanan terhadap aliran dari suatu fluida. Semakin kecil molekul dalam larutan, semakin cepat laju penetrasi cairan viskositas rendah. Sebaliknya, jika ukuran molekul lebih besar, laju pertukaran lebih lambat atau viskositas tinggi. Sebagian besar larutan yang digunakan dalam pematangan jaringan, dehidrasi, dan pembening memiliki viskositas lebih rendah dalam keadaan cair atau meleleh. Hal ini dapat meningkatkan kecepatan masuknya parafin tersebut ke dalam sel. Selanjutnya ada vakum. Kondisi di mana tekanan di dalam suatu alat pematangan jaringan dibuat dengan kondisi yang tinggi. Dengan tekanan yang tinggi diharapkan akan meningkatkan laju perpindahan cairan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap langkah dalam pematangan spesimen jaringan. Vakum akan menghilangkan reagen dari jaringan, tetapi jika reagen tersebut lebih mudah menguap daripada reagen akan menggantikannya. Yang terakhir ada jenis jaringan. Jenis jaringan yang diproses dapat juga mempengaruhi proses pematangan jaringan, di mana jenis jaringan yang ditentukan juga oleh jenis sel yang menyusunnya. Beberapa jenis jaringan yang ada di dalam tubuh antara lain, yang pertama ada jaringan yang terdiri dari sel yang banyak mengandung air. Contohnya adalah mata, hepar, ginjal, dan lain sebagainya. Kedua ada jaringan terdiri dari sel yang memiliki sedikit air. Contohnya adalah tulang. Dan yang terakhir adalah jaringan yang mengandung lemak. Contohnya adalah jaringan mamae. Demikian presentasi dari kelompok 6 Sitohistoteknologi dari D4LM semester 6 2025. Maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon maaf. Terima kasih teman-teman.